Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih kan. Siapa lagi kalau bukan Bang Topik. Pada bosen kali. Sering banget ya Bang cerita ini Bang. Kalian pada bosen kayaknya. Bukan masalah gitu, kita kangen ini Bang. Dari kemarin kita nyari narasumber yang punya cerita-cerita yang tidak karangan itu sulit gitu. Sulit. Karena kan gimmick-gimmick kan. Kan main dah. Kali ini gue denger nih Bang. Lu mau cerita perihal seseorang yang mempunyai ilmu ya Bang. Iya. Nah itu kalau boleh tahu spill dikit tuh Bang. Tuh kenapa tuh emang yang punya ilmu tuh? Ya apa? Karena ilmu itu dia lama sakit. Karena ilmunya dia jadi sakit Lama gitu. sakit. Entah emang udah umurnya waktunya atau emang ada sangkutan lah. Dengan ilmu itu. Oke, baik. Sebelum kita mulai cerita ini Bang, kita nonton dulu intronya kali ya Bang. Nah nih Bang. Jadi gimana nih Bang? Orang ini siapa Bang? Saudara gue sendiri. Jadi anjay ini Jadi saudara nih. kakaknya emak gua. Oke. Gimana tuh ceritanya Bang? Jadi ceritanya 4 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu. Dia itu kena musibah lah. Dia kan kerjanya kan di apa? Sampah. Nyari sampah di layarnya dia. Oke. Dipercaya sama ET lah. Nah pas itu posisinya dia itu lagi subuh-subuh nih ke bank sampahnya dia itu ketiban besi awalnya nih, dia besi palanya, besi yang siku yang gede-gede itu. Oh, Nah baju ketiban besi, beneran besi itu sih, besi ketiban palanya enggak kenapa-napa, cuman bocor doang. oke. Dibawa sama anaknya ke rumah sakit, Oke. dijahit segala macam gitu, pulang. Nah beberapa bulan itu dia kayak orang linglung. Ada perubahan ketika Dia ketertimpa besi itu. ada orang linglung, kayak orang linglung, kayak dia misalnya nih, dia udah ke rumah lu nih, entar ke rumah lagi, Orang bingung ya. iya kayak orang kayak linglung aja gitu. Udah lama-lama, nah lama-lama itu berubah tuh, udah kayak orang mamap, kayak orang ODGJ lah. Oh, makin nggak bisa mengendalikan diri. Iya, makin nggak bisa dikontrol segala macam, dan ngomongnya pun udah nggak jelas, sudah au gitu. Nah kita Tapi masih bisa beraktivitas. masih bisa gitu. Oke. Nah pas itu terus jalan setahun 2 tahun masih gitu juga. Jatuh sakit nih dia nih, jatuh sakit, dirawat di rumah sakit. Dia di rumah sakit seminggu berapa minggu gitu. Nah pas pulang dari rumah sakit itu udah nggak bisa bangun. Sorry, itu berarti dari kejadian dia keluar dari rumah sakit yang awal itu diobatin selama berapa lama tuh Bang dia ngalamin kayak begitu Bang, linglung dan lain-lainnya? Bertahun-tahun kah atau gimana? 2 tahun. Oh, lama juga. 2 tahun kosong, saya 2 tahun, 2 tahun nggak salah. Setelah 2 tahun baru tuh dia mulai Nah pas sudah 2 tahun itu saya sakit. Emang sebelumnya dia mulai sakit kayak pengapuran, darah tinggi, penyakit usia. amnesia. Nah pas sudah itu, pas dibawa rumah sakit, pas pulang udah nggak bisa bangun, kayak sarafnya itu lemas semua. Mas, Heeh. kayak stroke kayak gitu. Nah pas sebelum dia sakit, pas belum dia terbaring, itu dia dulu kan sering kaki sakit ini. Ini pas dia dari linglung itu nggak ngerasain apa-apa lagi. Sakitnya hilang, terus hilang sakitnya. Oh, jadi kayak diapain aja udah nggak berasa lagi. Iya, udah baal sih, kebal. Oke. Nah, pas pas dia dulu itu sakit, dibawa rumah sakit, dirawat, pas pulang udah nggak bisa bangun, udah tiduran aja. Nah, dari pas pulang itu sampai ini jangkanya hampir setahun lebih. Itu di kasur ya. Oh, Dari iya,
sangat menderita. Dari badannya berisi sampai bener-bener kurus, sampai kayak tulang semua, nggak tulang semua gitu. Kayak kayak apa ya? Kayak orang busung lapar aja. Ah iya, Oke. lebih parah lagi malah ya. Oke. Nah terus Lebaran. Ah, Nah Lebaran, kitanya kan dulu kesono kan, Lebaran. Nah emang tuh dalam hati gue, coba deh di non medis gitu. oke, karena sebelumnya penanganannya dari medis semua. Medis semua kan. Nah pas udah medis katanya kan, ini bapak penyakit itu di sana udah nggak ada juga. Nggak ada penyakit. Iya gitu. Nah pas itu gue coba-coba deh non medis gitu. Ah, Ya kita ikhtiar aja, kayak misalnya kayak alternatif lah. Nah habis itu emang saat itu emang gue pengen, tapi kan gue punya kenalan nih kan. Jadi tuh bawaannya tuh kayak males aja, males untuk kayak entar aja deh. ngelakuin ke non medis ini. Iya, entar aja deh gitu. Nah berapa bulan lagi jalan, nah tiba-tiba adiknya emak gue bilang, coba deh itu liatin Wak, itu coba liatin Wak, siapa tahu gitu, kita nggak tahu kan masalahnya di gimana, orang segala macem, takutnya ada yang nggak suka gitu. Kasihan sama Wahyu sendiri nih. Jadi dari keluarga lu udah mikirnya ini kemungkinan ada bikinan. Iya. Oke. Nah akhirnya gue cobalah bilang sama ada kenalan gue nih, yang pertama nih. Nah sebelum gue kontak itu, pas gue malam gue tidur nih. Nah gue mimpi, kebetulan saudara gue yang lagi nih, dia dulunya bisa, nggak tahu kenapa tiba-tiba di mimpi gue tiba nanya ke dia, bang tolong deh liatin gue deh, gue gituin. Kok bisa sampai gini, pas diliatin. Nah pas dia ngomong udah mimpi gue. Nah dia bilang kalau ini ada yang ngirim Oh, gitu. jadi dalam mimpi lu Enggak, saudara iya orang yang sakitnya karena kiriman. ya banyak juga yang ngirim, nggak cuma 1-2 orang. Tapi ini dia yang kuat, nama mimpi itu bilangnya. Terus gue bangun, pas saya situ tiba-tiba aku WA ke ada adanya emak gue lagi nih, lagi punya anak kan. Anak ini punya kenalan juga, orang pintar juga. Masih tanya sama persis sama mimpi gue ngomongnya. Bahwa ini sakitnya dari kiriman. Banyak yang ngirim segala macem, ini orang terdekat segala macem lah, bla bla bla. Berarti udah Berarti ya kok sama, gue pikir. udah mulai ini nih. Wah, bener kayak ini. Iya, nah setiap gue datang, emang sih setiap gue datang ke rumah gue sakit ini, dia selalu ngeliatin gue kayak, mau ngomong kayak susah gitu. Habis itu ya udahlah, gue coba panggil yang kenalan gue nih, yang dari Tasik. Dateng cuman berdoa, udah pulang cuman pakai disediain kelor sama garam disebar-sebar gitu segala macem. Udah gue pulang, gue bilang wah kalau misalnya nggak mau berubah kabarin aja. Oh iya, nggak tuh flat segala macem, nggak ada apa, nggak hubungin. Berarti mulai itu lu udah mulai ngelakuin apa? Pengobatan non medisnya nih. Iya, kita ikhtiar kan, bukan kita mendoakan, kita berusaha lah ya. Nah pas beberapa bulan kemarin nih Januari, tiba-tiba anaknya nelpon. Oh, Januari ini nih. Iya 25 belum lama ya. Gokil. Pik di mana? Di rumah Kak. Kenapa emang? Itu yang dekat rumah Pik buka nggak ya? Yang mana yang pengobatan nih? Iya buka. Emang kenapa? Ini mau bawa uang gini. Emang uang kenapa kan? Ya udah makin payah. Udah makin gak karuan lah. Oh ya udah kan, beruntung gua kenal kan sama yang sebenarnya nih. Gua WA telepon, Om ini mau minta tolong, ada saudara saya yang sakit, minta liatin. Oh yaudah, kapan bisanya? Nah gituin kan. Terus kata dia besok siang bisa. Udah, tapi malam itu perasaan udah ya kepikiran mulu nih, Gelisah lah. gelisah kan. Akhirnya
sama nyokap ke rumah lah, ke rumah di rumah gua kan. Dilihat emang udah payah, udah tangan udah gak bisa gerak. Gua tinggal melek, ngomong gitu. Tapi kalau mau disuapin makan nih, dia makan masih makan, cuman badannya habis. Kayak nggak dikasih makan gitu. Iya, kayak bukan dia yang makan. Kayak namanya yang awal-awalan dah, apa jinak segala macam kita nggak tahu kan. Nah, akhirnya pulang besok siang habis, kalau nggak salah sih habis sholat Jumat atau salah ya. Sholat Jumat datanglah jam 2 ke rumah sama yang bisa ini. Datang, pas dia baru datang cuman bilang gini doang, "Oh," gitu doang. Langsung duduk, ya diruqyah, dia kan setiap datang makan diajanin, terus diruqyah segala macam. Dari dekat rumah lu sih ya datang. Dia udah bisa diajanin segala macam. Nah, hari pertama dia nggak mau apaan. Cuman emang, ada beberapa yang menurut dia dibuang lah. Istilahnya ya ada tiba-tiba minta foto beling. Yang biasa gitu kan berarti kan, dibuang lah istilahnya, apa entah ada yang negatif, kita nggak ada yang tahu. Dimasukin ke botol beling, dibuang segala macam. Nah, Oh, kayak pemburu hantu ya, modelnya gitu. kayak buang-buangin nih yang apa yang nggak jelas lah. Nah, habis itu, dia cuma bilang gini doang, "Ini bapak kuat." Ilmu hitungan gue pak kuat. Soalnya udah lama juga deh, ya kan, udah setahun segala macam tetap kuat. Nah, emang bilang kuat-kuat doang. Nah, pas udah pulang, nah pas yang keduanya, belum pulang dia bilang kan, "Coba minta apa, daun kelor, gimana kapsul aja, biar gampang minumnya, komandinya gitu, biar nggak ribet nyari." Emang sebelum sebelum ngobatin dia ngomong sempat ngomong juga, "Ini udah siap semua belum?" Kayak gitu. Ibaratnya udah belum mau mulai Pengobatannya "Udah siap belum nih keluarganya, udah ikhlas belum?" Kalau kalau dia doang begitu, aneh udah paham dah, gue udah paham lah istilahnya. Oh, ini mah udah tinggal ininya. udah pulangnya dah. Heeh. Ayo udah siap semua, kemarin udah pada ikhlas, keluarga adik-adiknya udah ikhlas semua. Nah, pas sudah gitu udah obat segala macam pulang. Nah, yang kedua kebetulan gue minta sama istrinya, sama istrinya, "Wak, bilangin kalau bisa, anak-anaknya kumpul. Siapa tahu ada yang mau dijelasin ke keluarganya biar enak." Kan kalau B kan misalnya bukan keluarga yang saling terdekat, bukan keluarga kayak anak-anaknya gitu yang lain. Oh, itu dibilangin. Nah, akhirnya pas yang keduanya kumpul tuh, ada 2 anaknya datang sama istrinya, gue sini yang dampingin. Nah, kelar ngobatin baru dia ngomong, baru pada tahu Si itu Om Haji ini. Maji ini. Iya, "Ini bapak kita nggak tahu dulu udah gimana, Oke. tapi di dalamnya bapak ini dulu punya benda semacam kayak kris, kecil gitu. Entah itu dia nyari, entah itu dikasih apa turun-temurun nggak ada yang tahu." Soalnya kan ada anaknya, isinya nggak ada yang tahu kalau dia pernah belajar apa ngimul segala macam, nggak ada yang tahu. Ada bendanya. Iya, wujud wujud aslinya ada di rumah ini nih katanya, ada nih. Oh, menurut pandangan dari si Iya, ini. di badannya ada, cuman yang wujud aslinya ada. Kalau bisa dicari itu krisnya itu biar gampang nyambutnya, istilahnya nyambut ituin mesinnya. Terus anaknya bilang, "Udah dicari semua, nggak ada benda-benda gitu, nggak ada Om, nggak ada Ustad, nggak ada bendanya Pak Ustad. Udah dibawa ke lemari semua gimana macam nggak ada." Nah, gue pikirannya takutnya ditanam nih di rumah, buat jaga-jaga rumah, takutnya. Tapi gue nggak ngomong, biarin aja deh. Habis itu ya udah nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Soalnya ini bapak nggak cuma satu Apanya tuh? pegang ilmunya ini ya, Oh, banyak, dia punya banyak. di kepala, di punggung sini, Anjay. di tangan, di kaki, sama di belakang sini. Itu banyak. Itu dia belajar sendiri atau gimana? Nah, nggak ada yang tahu. Oh, jadi
warga, baik pun suami istri, ada anaknya nggak ada yang tahu. Emang sepenglihatannya Om Haji ini dulu Bapak kayaknya pernah puasa, pernah jalanin ilmu ini, Jalanin ilmu. banyak ilmu yang kayak ilmu-ilmu kanuragan, ilmu ini, kayak namanya anak bujang kan kita ngerantau ke sini, dapat di sini dapat, entah juga dari orang tua, itu. Ya udah, itu mah kan kalau dari orang tua kan itu mah budaya. Setiap anak-anaknya yang ngerantau nih, pasti belum zaman dulu pasti ya buat buat pegangan dia lah di sana, pegangan dia di Jakarta biar nggak kenapa-napa. Nah menurut tua gitu itu nggak bisa disalahin, emang tuh ada istiadat. Nah begitu ya udahlah, pelan-pelan aja. Habis itu yang kedua tuh, oh anak udah ngerti segala macem. Maksudnya nih kedatangannya Pak Haji Bang Haji yang kedua. Ini yang kedua. Oke. Nah cuman akhirnya itu dong kira yang diminta udah ada tuh, ya kan. Ya di air doanya tuh ada berapa botol buat minum, buat mandi segala macem. Nah kalau buat minum itu di air 3 galon diminumin sama ada buat ini mandi kan. Nah pas lepas yang kedua, yang ketiga nih, nah yang kebetulan yang ketiga kalinya gue datang misah, gue duluan baru Om Haji dateng. Oke. Ketika gue datang duluan itu emang udah ada perubahannya dari apa mukanya, Oh gitu. dari tatapannya itu udah mulai berubah pas awal gue lihat. Kan gue tuh masih seger banget tuh mukanya Sebelum diobatin. Oke. Itu masih kayak seger kayak apa, nggak ada penyakit. nah pas sudah diobatin tuh kayak udah mulai layu ininya, udah mulai beda lah mukanya. Pas 3 kali pas dulu Om datang seperti biasa tuh ngelakuin kayak ruqyah segala macam gini. Ini katanya udah sebagian, tapi masih ada. Tapi ini kudu sabar sampai 7 kali. Kalau misalnya dalam 7 kali ini enggak keluar juga, karena kan ini permasalahan ini yang di badannya dia ini kalau minta penerus. Maksudnya bro, Jadi yang benda dalam ini nih, yang apa? Yang tadi yang di sini ini minta penerus. Jadi ada yang nerusin setelah ini. Oh Yang bendanya itu, karena kita bendanya nggak ada yang tahu di mana. Makanya dia nggak mau keluar sebelum ada yang penerus. Kalau enggak, katanya jin kategori mah jin korina ya. Jin korina itu dia nggak terima di bumi, nggak terima di langit. Jadi dibawa sama yang punya benda itu. oh jadi yang tadinya si bapak ini ngebawa benda ini, tapi ujungnya nanti benda ini ngebawa si bapak. Iya, Bawa balik. ilmu baling itu. Kalau enggak, minta penerus. Oke. Nah, setelah itu kata Om Haji, mendingan nggak usah diterusin, tuh putus aja. Yang namanya main game gini-gini, jangan deh gitu. Yang lurus-lurus aja. Ya benar. Katanya ya udah, katanya udah Mang Haji putus aja segala macem dah biar nggak ada lagi yang terus-terusnya dah. Akhirnya ya udah tapi pelan-pelan, ini nggak bisa langsung. Kalau misalnya sebenarnya bisa cabut langsung, tapi kasihan si bapaknya itu sakit panas. Kita kasihan dianya, pelan-pelan aja. Atu-atu yang di tangan segala macam pelan-pelan tuh kalau misalnya emang nggak mau keluar juga 7 kali kita yasin bareng-bareng, kita bismillah kita cabut. Itu akhirnya habis kembali itu pulang lah kita ini. Nah jeda seminggu nggak ada kayak perubahan apa-apa yang di WA dari anaknya. Kayak gue ya udah biasa-biasa aja. Ternyata pas hari pengobatan tuh malam Jumat yang keempat tuh. Yang keempat gue datang duluan, nah beresin gue datang duluan. Itu rumah udah rame. Rame banget. Ada apa nih? Pas gue ke dalam, ternyata tuh wah gue udah nggak sadar. Oh di momen ini setelah pengobatan yang 3 kali Itu jadi nggak. wah gue udah nggak sadar. Oke. Nggak ada yang bilang kalau itu sadar. Emang gue nanya, emang dari sadar dari kapan? Dan dari pagi, duh nggak ngomong. Maksudnya kalau dia ngomong dari pagi kan siangan bisa. Ya kasih tahu lah. Diobatin langsung, ya kan.
ya apa, nggak ada yang kepikiran, terus juga, istri juga sakit, ngurusin istrinya, dipindahin keluar pakai oksigen kan. Ya udah, nunggu. Nah, gue tuh sama dia, "Om, di tengah, jadi nanti saya masih ada pasien." Oh ya udah tungguin, datanglah jam setengah 11 malam tuh. Pas dia dateng, Ani bilang di pas di motor, "Udah nggak sadar, Om." Dia cuma bilang, "Oh ya udah sabar aja, pelan-pelan." Oh udah, pas dia masuk, duduk, cuma nantinya doang nih ngeliat, merem, ngeliat lagi, buka, terus dia bilang, "Oh ini udah bersih, udah nggak ada, apa, pegangannya udah bersih. Terus cuma tinggal di kaki doang," bilang gitu. Wah kata gua, alhamdulillah udah bersih semua. Nah, tapi dia pas lepas itu dia bilang, "Jangan ditinggal." Siapanya nih? Si bapaknya? Iya, jangan ditinggal, kalau bisa ngajiin terus. Oke. Yang sini terus, anak-anaknya segala macam yang siniin terus. Tuh, gua kan kalau kalau di depan gua tuh, gua udah tahu tuh kalau orang orang ngomong gitu, nah ini udah nggak ada. Oh, karena ini si Om Haji ini dekat rumah, Iya, gua udah tahu. tahu ciri khasnya. Ya udah nggak ada ini mah. Udah, habis itu dia cuma minta ini, ya udah mintanya daun kelor 7 helai, Oke. 7 batang itu, 7. Nanti bawa ke rumah ya. Ani mau tawasrin entar malam. Bareng-bareng. Oh ya udah. Sama airnya serah mau dari siapa, dari rumah. Dari rumah aja, Om. Ya udah. Entar 1:30 kabarin. Ya, udah tuh. Masih ngajiin segala macem anak-anaknya. Nah, pas gue lagi ngobrol sama anaknya itu, anak kedua. Tapi takutnya ini dikubur di sini nih. Di rumah. Iya, takutnya. Soalnya dicari kemana-mana nggak ada, takutnya di sini. Pas di kan tempat tidur dia, pas di bawahnya dia. Dia ngomong gini, takutnya di sini dong nih dipendemnya tuh bendanya. Oh, yang keris-keris itu. Soalnya dia emang nggak ada. Nah, dia juga udah kasihan lah ngeliat orang tuanya begitu. Maksudnya biar cepet-cepet aja deh kalau mau pergi-pergi, mau sembuh-sembuh gitu. Kita emang udah pasrah, udah ikhlas lah. Nah, habis itu udah ya, jam 1:30 dikabarin telepon sama Maji, "Ambil nih ke rumah, udah kalau udah selesai." Ya udah Om, ani OTW. Nah, gua ke rumahnya tuh, ke rumahnya, tiba-tiba nanya, "Gimana Bapak?" Ya begitu, "Napasnya masih 1-2," dia begitu. Gua enggak Nggak ngejelasin. ngejelasin nih, dia emang gini, "Napasnya masih 1-2, apa susah 1?" Ya, oh ya udah, "Ingat jangan ditinggal, dikit lagi," bilang gitu. Nah, ya udah. Terus, ada ke rumah kan kita nginep tuh sama nyokap. Nah pas, jam berapa ya, jam 2 kurang dikit, pas enggak lama pulang dari rumah Om Haji nih, Haji. pada tidur kan. Nah, digeletak di sofa sama nyokap. Anaknya di bawah sampingnya dia, kuanin nih. Pas lagi mau meremin, udah denger nih, udah, wah langsung bangun aneh kan. Langsung bangun, dibilangin, "Udah sini." Dia belum pada bangun tuh, masih berdua doang. Takutnya kalau misalnya, kaget semua malah. Ya, malah heboh lah. Iya, udah bener diasinin segala macem, baru baca setengah setengah Yasin, udah udah aduh aneh langsung tuntun aja tuh di kuping kan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah, ayo Wak, nyebut Wak." Aneh kan udah begini, suara aneh makin kenceng, soalnya udah pada bangun semua, "Kenapa? Ini nih bantuin ini." Udah dia ada kan, ada adenya nyokap yang bisa yang ngaji, pintar ngaji, guru ngaji lah. Akhirnya dibacain sama dia, diyasinin segala macem, dibacain tahlil apa, dizikir, wirid segala macem. Nah, udah jam setengah 3 belum habis nih, kelihatannya keluar, diem nih, entar masuk lagi, keluar, masuk lagi, kayak ada yang Buat ya. ketahan gitu, kayak yang kasihan kan. Berarti sesuai tuh dengan omongan Bang Haji yang tadi tuh. Iya, kayak Ya kan? mau keluar susah gitu. Oke. Jadi, habis itu, habis kelar adenya nyokap baca-bacain kan,
Nah, udah Pik sekarang aja deh, buru-buru deh, jangan gak usah nungguin adzan kelamaan. Emang tuh daun kelor tuh dicipratinnya pas adzan, subuh sama maghrib. Setiap aja. Setiap adzan, kalau bisa mah nggak apa setiap aja kayak subuh, johor, ya asar, maghrib bisa. Kalau bisa ya udah, baru gua apa, daun kelor mau maksudnya kalau kita masih diracik lah, air, daun kelor, baca Al-Fatihah, mau baca sholawat nih, tiba-tiba udah kayak gitu, kayak mau ngabisin gitu, aneh simpen lagi, susah lagi. Nah aneh apa, gua ngajakin lagi, mau gue mau cipratin nih, hilang lagi. Seakan-akan tuh takut sama tuh daun kelor. Anjir. Sama itu, udahlah lu bacain hasilnya rame, bacain hasilnya rame. Pas jam 3 udah nggak ada. Oh udah meninggal tuh, udah nggak ada. Baru mau gue cipratin langsung udah nggak ada sih, hilang semua. Tapi bro, itu kan tadi kan masalah keris tadi deh. Setelah dari meninggalnya nih bapak tuh kerisnya ketemu gak? Enggak ketemu. Gak ketemu, terus ketemu. Gokil. Kalau feeling menurut gue ya, itu udah putus. Kalau Udah balik, ngilang lah. Walaupun itu masih di rumah, kan dia belum ada yang ngajak. Jadi nggak bisa dia. istilahnya kalau benda pusaka harus ada yang tarik lagi. Naik lagi. Ini nggak ada yang ngajak dia untuk, deh mau gue deh, nggak. Tapi setelah dari pengobatan dan sampai akhirnya bapak itu meninggal, ada kejadian-kejadian lain nggak bro? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Aman-aman aja. Terus juga lah, proses pemakamannya, Rata-rata kan kayak apa ya yang kita sering-sering lihat di podcast-podcast lain, bahkan di cerita-cerita horor gitu ya, atau di film, itu kadang banyak yang kayak misalkan dia meninggal tapi ilmunya belum bersih, akhirnya dia kayak minta tolong kemana-mana lah gitu untuk dibersihin gitu. Nah, gue juga nggak tahu, soalnya kan beda rumah, lumayan jauh. Gue juga nggak tahu. Keluarganya di rumah tuh nggak tahu. Yang tahu kan gue bilang ya udah lancar. Nggak tahu ada entah dia nggak ada cerita apa lagi. Tapi kita berdoa ya semoga aman-aman aja bro. Aman-aman aja. Sampai sekarang sih nggak ada apa-apa. Nah, oke. Ya mungkin cukup sekian ya bang. Ya itu doang. Gokil. Pokoknya deh lu pada nih jangan coba-coba ya bang ya belajar ilmu sendiri. Kalau bisa jangan nyari dah. Ya. Karena kalau misalkan ya bukan masalah kita kuat atau nggak kuat ya bang ya. Takutnya ketika penghabisan atau penghujung waktu kita tuh nggak ada yang pernah tahu. Nggak ada yang pernah tahu. Terus kalau misalkan sekeliling lu nggak ada yang tahu juga lu punya ilmu, Kecuali lu meninggal udah sakit lu masih bisa ngomong. Kalau lu nggak bisa ngomong, nggak ada yang tahu lah. yang takutnya kayak gitu juga bang. Iya. Sebelum meninggal belum apa dia nggak usah ngomong, ya nggak ada yang tahu nggak ada yang tahu itu ini problem. Makanya jangan sekali-sekali lah buat kalian nih coba cari-cari ilmu. Kalau cari ilmu tuh yang bener tuh sekolah tuh ilmu masak tuh banyak ilmu, Masa ilmu banyak ilmu, jangan ilmu itu udah mana. Mendingan udah dah, dunia digital udah banyak bang ya, berhenti dah udah begitu kan. Ya mungkin cukup sekian ya cerita dari Bang Opik pada episode kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe ya. Buat kalian juga nih yang punya cerita-cerita horor kayak Bang Opik nih, boleh juga boleh kita komentar ya. Bang kalau misalkan kirim email kita bacain nggak bang? boleh bisain. Bisa apa? Bisa. WhatsApp Bang Opik kan gitu kalau taruh deh. Nggak boleh ya, WhatsApp nggak boleh ya. Nyala masuk lah. Jangan ntar di spam ya sama cewek-cewek. Emang ganteng banget apa? Sek deh. Kan main terpesona kan main. Mungkin cukup sekian berikut pada kali ini. See you guys.